Dan yang kesembilan ini yang perlu kita garis bawahi. Yang kesembilan beliau menyebutkan wuqu'ul ma'rakah al-fasilah bainal yahud wal muslimin. Akan terjadi perang antara orang Yahudi dan muslimin. Wa anna an-nasra sayakunu fiha halifal fi'ah al-mu'minah. Tapi pada akhirnya nanti peperangan yang terjadi antara mukmin dan muslim itu akan dimenangkan oleh orang muslim. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtulahum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahudi. Sampai saking kuatnya serangannya orang muslim itu, orang-orang Yahudi banyak yang bersembunyi di belakang pohon, di belakang bebatuan. Saking serangannya orang Islam saking hebatnya. Sampai pohon-pohon dan bebatuan itu ngomong, ya muslim, hadza yahudi warai faqtulhu. Hei orang muslim, bahasanya pohon sama batu ini ya muslim, bukan ya Filastini. Hei orang Palestina, atau ya Hamas, bukan ya Hamas, bukan ya Palestina, tapi ya muslim. Berarti memang urusannya orang Islam ya. Akhir zaman memang betul-betul urusannya orang Islam dengan orang Yahudi. Kalau ternyata ada orang di luar Islam, di luar Yahudi yang ikut campur, urusan lain. Pokok lakonnya dua grup ini. Sampai kemudian nanti yajtami al-yahud al-musyattituna fil ard. Orang Yahudi yang aslinya pencar-pencar di dunia ini, di belahan dunia, di negara ini banyak, mereka akan kumpul semuanya di ardi Palestina. Beliau menyebutkan begitu. Mereka akan menguasai daerah yang disebut Palestina itu, mereka akan mendirikan negara di situ. Ini Syekh Ali As-Sabuni berbicara beberapa tahun yang lalu. Tujuannya apa mereka buat negara di sana? Ini yang mungkin jarang kita tahu ya. Tujuannya apa? Mereka ingin menguasai ardu Palestina untuk apa? Tulisannya As-Sabuni di luar yang kita pikirkan. Bukan dalam rangka mereka terus kemudian merasa menjadi hebat, merasa menjadi penguasa dengan cara mendirikan negara Israel, bukan begitu. Kalau ada bisa mendirikan negara jadi kuasa, jadi kuat, jadi hebat, bisa ngalahkan orang Islam, bukan. Apa kata beliau? Walakin liyuzbahu ala aidil muslimin bimasyiatillah. Tapi memang skenarionya Allah, mereka dikumpulkan di ardi Palestina supaya mereka nanti dibunuh oleh orang-orang Islam bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kayak kelihatannya kan mereka kumpul di situ ingin berkuasa, bukan. Mereka kumpul di situ ingin dibunuh oleh orang Islam. Itu skenarionya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu tidak susah banget untuk Allah Subhanahu wa taala, sangat gampang sekali untuk membunuh mereka. Bahkan Habib Abu Bakar Masyhur menyebutkan besok kemenangannya umat Islam menghadapi orang Yahudi itu bila silah, sudah sama-sama kehabisan senjata semua, umat Islam akan menang tanpa menggunakan senjata. Jadi kalau mereka perangnya masih pakai senjata, berarti insya Allah masih lama kiamatnya, karena masih sama-sama pakai senjata. Insya Allah sih rada aman ini urusan kiamat. Tapi yang terpenting bukan kapan kiamatnya, tapi apa yang perlu kita siapkan menghadapi nanti detik-detik sebelum kiamat. Insya Allah kalau kita ke kiamatnya tidak nyampe hidup kita ini, insya Allah. Cuman kiamat untuk kita sendiri ini, bagaimana kita harus bersiap-siap untuk menghadapi fenomena yang akan terjadi pra kiamat, termasuk tentang huru-hara peperangan yang terjadi bainal muslimin wal yahud. Di kejadian antara muslimin dan Yahudi di Palestina sudah kelihatan. Sekarang umat Islam sendiri dari berbagai mazhab, berbagai aliran, mereka semuanya bersatu. Kok ada yang tidak bersatu? Berarti mereka akol, mereka adalah golongan-golongan yang sedikit minoritas. Padahal disebutkan yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah as-sawadul a'zam. Bahkan orang Syiahnya pun ikut juga dalam rangka ghairah Islamiyah, dalam rangka di situ ada kecemburuan keislaman, fanatik keislaman.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sambil sharing sama beliau-beliau nanti.